Media sosial adalah platform interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia melalui internet. Di dunia semakin terhubung, media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan mahasiswa. Dalam era digital ini pula, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, sejauh mana media sosial ini dapat mempengaruhi produktivitas kita sebagai mahasiswa? Para mahasiswa tidak bisa dipungkiri telah menjadi pengguna aktif media sosial. Mereka dapat dengan mudah terhubung, berkomunikasi dengan teman-teman, berbagi momen-momen berharga, dan mendapatkan akses terhadap berbagai informasi yang bermanfaat. Namun, apakah ada sisi gelap yang tidak terlihat dari penggunaan media sosial ini? Bagaimana dampaknya terhadap produktivitas mereka? Tren penggunaan media sosial oleh mahasiswa telah mencapai puncaknya. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam di platform-platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya setiap harinya. Namun, perlu kita akui bahwa dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Gangguan dan pengalihan perhatian yang disebabkan oleh media sosial seringkali menghambat fokus dan konsentrasi belajar mahasiswa. Prokrastinasi semakin menjadi-jadi, meningkatkan risiko penundaan tugas dan pekerjaan akademik. Adapun faktor lain yang mempengaruhi produktivitas mereka dalam konteks penggunaan media sosial, seperti notifikasi yang mengganggu, penggunaan waktu yang tidak efisien, dan bahkan kecanduan media sosial. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan mereka. Pengolahan waktu yang baik, penggunaan alat bantu, dan menciptakan kebiasaan belajar yang sehat dapat menjadi solusi bagi para mahasiswa. Dengan mengambil tindakan yang tepat, mereka berhasil mempertahankan produktivitas mereka tanpa mengorbankan manfaat sosial yang diberikan oleh media sosial. Nama saya Aksan Hussein dari jurusan DKV Fakultas Industri Kreatif. Saya Aulia Rahma dari jurusan S1 Desain Interior Fakultas Industri Kreatif. Fazena Ratama dari jurusan S1 Teknologi Informasi angkatan 2021. Paling sering sih TikTok sama Instagram sih. Instagram sama TikTok. Lebih digunain oleh saya sih kurang lebih kayak Instagram, TikTok. 3 jam, 4 jam. 5-6 jam lah. Sejam, 2 jam. Fokusnya teralihkan gitu sama sosial media gitu. Jadi pembelajaran juga terhambat sih sedikit. Kelamaan main kayak scroll TikTok, Instagram, jadi kayak tugasnya tuh kayak keganggu gitu waktunya ya. Ke akademik atau ke belajar itu ada pengaruh ya sebenarnya. Apalagi kan sekarang itu zamannya udah digital, mungkin pola belajarnya juga bisa kita berubah. Jadi misalkan yang asalnya selalu pakai kertas, pakai buku, mungkin sekarang bisa pakai mobile, pakai smartphone dan gitu lain-lain gitu ya. Kalau di saya sih enggak sih. Aman aja Ya aman aja. Jadi nggak berpengaruh ke pembelajaran juga sih. karena bisa Mengontrol juga. Ya benar, ada Contohnya itu kayak tadi sih agar ya tugasnya keganggu, terus kalau udah scroll tuh kayak susah gitu, mau lepas, mau berhenti tuh kayak susah. Kalau menurut saya sih kalau misalkan sampai emang berlebihan main sosial medianya, kemungkinan besar bisa ada pengaruh untuk ketergantungan ya. Kalau untuk namanya smartphone kan ya, karena ya gimana namanya juga smartphone, pasti kalau misalkan emang nggak dibatasin, nggak diatur, pasti bakal memunculkan ketergantungan buat orang-orang itu yang main. Jadi dikontrol aja per halinya. Kita harus paksain dari diri kita sendiri, terus ya cari kesibukan lain yang lebih bermanfaat, kayak misalnya ngerjain tugas gitu. Yang pastinya harus dibatasin lah, maksudnya kita sendiri juga pasti nggak bisa harus full waktu kita itu dipakai buat sosial media, dipakai buat smartphone atau gitu kita. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu, batasin waktu kita buat sosial media dan juga kehidupan nyata kita yang lainnya kayak gitu. Ingat tugas sih, kayak
ingat deadline juga, jadi biar ke push gitu. Iya gitu sih. Oke, saran. Caranya kalau lagi ngerjain tugas mending jauh-jauh dari HP dulu deh. Oke. Oke, Gimana cara biar fokus ke akademik ya? Mungkin tadi salah satu caranya juga ya, kita harus batasin waktu pastinya buat waktu kita di akademik dan juga buat sosial media kita, waktu main sosial media. Selain itu juga mungkin selain ngebatasin waktu, mungkin kita juga bisa manfaatin sosial media yang tadi kita gunain itu buat belajar juga. Sebenarnya itu tuh menjadi salah satu cara lain juga buat kita belajar kayak gitu mungkin. Kesimpulannya adalah, dalam era media sosial ini, kita sebagai mahasiswa harus dapat dengan baik mengelola penggunaan media sosial, agar tidak mengganggu produktivitas kita sebagai mahasiswa. Dengan cara menetapkan jadwal atau waktu penggunaan media sosial, membatasi akses ke media sosial selama periode waktu tertentu, menonaktifkan notifikasi media sosial saat mengerjakan suatu pekerjaan, membuat lingkungan kerja yang minim gangguan tanpa adanya penggunaan media sosial, serta membuat rencana kerja dan tenggat waktu. jadi mahasiswa itu harus bisa manage waktu. Ambil yang baiknya. Buang yang buruknya. Oke, terima kasih pada teman-teman. Sebelumnya saya mau berpantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih, dadah! Dadah.